Kalian pasti sering dengar istilah ada orang yang introvert dan ekstrovert. Dua tipe kepribadian. Ini namanya sikap jiwa kalau katanya Jung. Jadi itu tipe. Orang yang sadar tentang dirinya mungkin bisa nanti mengembangkan diri. Yo, ini bukan harga mati. Bisa dibiasakan, bisa dilatih, itu nanti namanya pengembangan diri. Tapi punya karakter dasar introvert atau ekstrovert. Carl Gustav Jung, seorang psikolog Swiss, memainkan peran cukup penting dalam pengembangan teori psikologi analitis. Dia memiliki konsep-konsep yang terkait dengan dimensi kesadaran dan sikap jiwa manusia. Terkait dengan sikap jiwa, menurut Jung, setiap orang memiliki dua sikap utama dalam jiwanya, yaitu sikap introvert dan sikap ekstrovert, yang kemudian dua sikap jiwa ini lebih dikenal sebagai tipe kepribadian. Jung melihat kedua sikap jiwa ini sebagai dimensi kontinum atau saling terhubung, bukan sebagai kategori yang terpisah secara tegas. Artinya, seseorang mungkin memiliki elemen dari kedua sikap tersebut, meskipun satu sikap mungkin lebih dominan daripada yang lain pada suatu waktu tertentu. Jung menyadari bahwa tidak ada orang yang sepenuhnya ekstrovert atau introvert. Sikap jiwa dapat berubah seiring waktu, dan orang dapat mengembangkan keseimbangan yang lebih baik antara aspek-aspek ekstrovert dan introvert dalam diri mereka. Karenanya, mengetahui dan memahami lebih dalam tentang sisi introvert dan ekstrovert dalam diri dapat membantu seseorang mengenali kekuatan, kelemahan, dan preferensi mereka dalam berinteraksi dengan dunia sekitar, serta dapat membimbing seseorang dalam mengambil langkah-langkah yang lebih sadar dalam pengembangan dan pertumbuhan pribadi yang lebih lengkap. Diri kita, bagian mental, bagian kepribadian itu isinya sebenarnya dua. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Oke, kita lihat ya. Ego. Ego ini jiwa sadar. Kalau ini, kalian hari ini sekarang duduk, baca buku, nulis, minum, itu kan dilakukan dengan sadar. Persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran itu kan sadar. Loh, sekarang sudah 8:30, itu kan sadar. Ini ego, kelihatan di luar, ngontrolnya gampang. Kamu mau apa, ingin mikir apa, kan gampang. Ego ini penting karena dari ego lah kita membangun identitas dan kontinuitas. Kalau ada pertanyaan siapa aku atau siapa kamu, jawabannya ya berdasarkan ego selama ini. Jadi dengan ego ini kan kamu identifikasi, oh saya di sini mahasiswa Pak, saya di Jogja ini belajar. Kalau di kampus saya mahasiswa, kalau di rumah saya anak, kalau di mall saya konsumen, kalau di ini kan ego. Kamu membangun identitasmu berdasarkan kesadaranmu. Jadi ego isinya kumpulan gagasan, kumpulan tingkah laku yang kita kontrol, kita kuasai, kita tampilkan secara sadar. Modelnya apa ego yang sadar itu? Ini teori selanjutnya terkenal sekali dari Jung tentang extraversion dan introversion. Kalian pasti sering dengar istilah ada orang yang introvert dan ekstrovert. Dua tipe kepribadian. Ini namanya sikap jiwa kalau katanya Jung.
Ya ureanya panjang, tapi ringkesnya itu. Introvert itu biasanya orangnya pendiam, suka menyendiri. Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Terus ndak suka ngobrol ringan, ndak ada gunanya, dia males. Ngomong cuaca, hujan ya, dingin ya, ndak penting. Ngapain ngomong tidak ada gunanya? Ya semua sudah tahu sekarang musim hujan. Jadi tidak suka basa-basi, tidak suka beramah-tamah. Jadi wajahnya pokoknya datar, lurus, tidak suka, tidak ekspresif, polos pokoknya. Kalau bahasanya game itu poker face. Oke. Jadi ndak suka rame-rame kayak gini. Mungkin dia duduknya di pojok-pojok gitu. Kalau ada temennya ketawa, dia alah gitu aja ketawa. Ya, loh iya, itu cirinya orang introvert. Dia tidak nyaman dengan keramaian. Dia lebih suka sedikit orang atau malah sendirian dia suka. Tidak suka diganggu. Kalau diganggu dia sebel, dia pengennya menyendiri. Itu biasanya orangnya introvert, pendiam. Terus awas biasanya. Dia selalu lihat lingkungan sekeliling, selalu waspada. Sebelum ngomong dia mikirnya panjang. Jadi banyak berpikir sebelum ngomong. Itu antara lain cirinya itu. Kalau sudah ngomong biasanya serius, terus to the point, tidak mau basa-basi. Kalau sudah jengkel tidak bisa diajak ngobrol, diem aja. Mau dari mana mas? Dari tadi. Ya, itu sebenarnya kalau ada orang jawab kayak gitu, maksudnya apa? Sudahlah kamu tidak usah tanya-tanya, minggirlah. Jadi bukan urusan dia ingin ngelucu, ya memang kamu minggir, jangan deket-deket. Males aku jawab pertanyaanmu, kan gitu. Jangan ganggu. Kok jalan saja mas? Ya emangnya ngerangka misalnya. Itu pokoknya jawabnya apa enak ngono. Dia pinginnya sendiri. Itu orangnya kecenderungannya introvert. Yo ilustrasinya begitu, tapi maksudnya pendiam, tidak suka keramaian. Jadi ya kalian bisa meraba dirimu, lebih suka banyak teman atau lebih suka sendiri. Kalau lebih suka sendiri, ya nanti kecenderungannya mungkin introvert. Ada kebalikannya ekstrovert. Kalau ekstrovert ini suka rame, selalu antusias, semangat, wow, suka sosialisasi, berinteraksi, bergaul mudah. Kalau ngomong kadang tidak dipikir spontan. Yang penting rame. Kalau dia ada terus jadi rame, pandai mencairkan suasana. Terus suka caper. Ya, orang suka keramaian, suka bareng-bareng itu kan biar orang mendekat ke dia terus, makanya dia suka cari perhatian. Karena dia menyukai popularitas. Biasanya kelihatan pede, sigap, selalu dikelilingi banyak orang karena memang dia ingin bareng banyak orang. Ini biasanya orang ekstrovert. Jadi kepribadian yang keluar. Kalau introvert kepribadian yang ke dalam. Jadi mungkin rame di dalam dirinya. Kalau ekstrovert itu rame dalam dirinya, dikeluarkan. Ya setiap orang sebenarnya punya kadar tertentu, cuma ada dominannya. Kalian kecenderungannya suka yang mana?
ekstrovert apa introvert, itu sikap jiwa. Ya tinggal kalian hitung dalam sehari-hari itu kalian lebih banyak dan lebih suka bergaul rame dengan orang apa menyendiri. Ya nanti kelihatan lah ya. Kalian juga begitu, kalau lihat temanmu introvert atau ekstrovert ya harap dimaklumi karena itu watak, sikap. Yang introvert dipaksa banyak omong susah. Kebaliknya yang ekstrovert kamu suruh diem lebih susah lagi. Dia pinginnya rame, nanti ada apa-apa dikomentari, ada apa-apa rame, itu ekstrovert. Kalau nonton sepak bola sama orang ekstrovert enak. Kalau sama orang introvert, diem dia, tidak bisa teriak-teriak. Ya, malah mungkin dia tidak suka bising, berisik. Tidak mungkin dia diajak nonton konser musik rock misalnya, tidak bisa dia. Ya, oke, jadi itu tipe. Orang yang sadar tentang dirinya mungkin bisa nanti mengembangkan diri. Yo ini bukan harga mati. Bisa dibiasakan, bisa dilatih, itu nanti namanya pengembangan diri. Tapi punya karakter dasar, introvert atau ekstrovert. Terus, nah itu tadi yang sadar. Jadi dalam kesadaran tadi ada sikapnya jiwa, ada fungsinya jiwa, yang itu berada dalam ranah namanya ego. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.